Baik, kita mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ibu semuanya, sehat? Kaifa halukun? Khair wassihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat sihat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, dengan nikmat yang begitu berharga dan banyak yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia, di tempat yang juga mulia, Allah kumpulkan, Allah hadirkan kita semuanya ini bertalabul ilmi. Semoga setiap langkah yang kita tunaikan daripada ampunan dan rahmat yang Allah berikan semuanya. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini agak sedikit lebih ramai dari sebelumnya. 1 2 5 6 7 8. Nanti akan menyusul, mungkin yang lainnya mungkin akan menyusul. Alhamdulillah, ala kulli sedikit banyak yang hadir, tidak mempengaruhi dari semuanya, mempengaruhi daripada semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena ya itu begitu baik di dunia maupun di akhirat. Ya, bagaimana yang pada kesempatan yang lalu ya, sebelum libur ya, ternyata ibu-ibu ini juga ada jadwal liburnya juga ya. Padahal kuliah juga enggak gitu ya Bu ya. Sudah kuliah kan sudah selesai, sekolah juga tidak. Ini perlu MPLS dulu nggak ini, Mas? Aduh, perlu gitu lagi nggak? Ini ada MPLM ya, masa pengenalan lingkungan masjid, majelis taklim ya. Ya, ya. Anaknya libur, ibunya juga ikut libur, Ustaz. Kita juga mau jalan-jalan, Ustaz, mau liburan, ya nggak apa-apa ya. Nah, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya sampaikan salah satu hadis ya, tentang bagaimana fadilah atau keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu itu Allah mudahkan jalannya menuju salah satu atau cara ibadah yang kemudian dengan ibadah itu akan mempermudah, memperlancar, yang akan menjadi pelicin kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Bayangkan kita hidup ini kurang lebih hidup akan melewati kurang lebih 12 fase kehidupan. 12 ruh ya. Jadi pertama ada alam ruh, kemudian kita ditiupkan ke rahim ibu, setelah kepada alam kedua yaitu alam rahim. Setelah alam rahim 9 bulan di perut ibu dalam alam dunia. Panjang ada yang kemarin salah satu yang umurnya 100 tahun. 100 tahun. Luar biasa, Masya Allah.
Ada juga yang baru meninggal. Ada waktu atau yang kita kenal dengan namanya ajal. Ajal itu jatah waktu, ya. Jadi ada yang waktu ajalnya cepat, ada yang masih muda, masih baru lahir sudah habis ajalnya, ada yang pertengahan umur 20, 30 habis ajalnya waktunya. Kemudian ada juga yang umurnya sampai sekian puluh tahun sampai tua 60 tahun, 70, 80 tahun. Ya, semuanya ya, ketika ajalnya habis maka kemudian berpindah dari yang namanya alam dunia ini menuju alam kematian atau alam barzakh. Mati kita semuanya, dan yang pasti namanya kematian itu tidak mengenal umur, tidak mengenal jabatan, tidak peduli kita muda, tua, tidak peduli kita rakyat biasa atau jabatan, maka semuanya akan meninggal dan semuanya akan berpindah menuju alam kematian. Berapa lama alam kematian tidak ada yang tahu. Ya, bisa jadi besok kita meninggal, besoknya sudah kiamat. Intinya seberapa lama kita di alam kematian itu, lamanya itu sampai dengan nanti kiamat. Maka orang-orang yang solih ketika kemudian di alam kubur diperlihatkan dengan nikmat surga. Jadi orang di alam barzah itu istilahnya alam tunggu. Alam keberapa itu? Ketiga. Fase ketiga dalam kehidupan. Ruh, rahim, dunia, kematian 4 ya. Nomor 4. Kematian nomor 4. Nah, orang yang baik maka tidak masuk surga ya. Di alam barzah itu bukan berarti langsung masuk surga, enggak, masih nunggu. Di alam kubur itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik diperlihatkan dengan nikmat surga. Diperlihatkan ya. Dapat anginnya dulu, dilihatin terus ya. Ibarat kita itu ada makanan diperlihatkan di depan. Jadi bahasanya itu biar sampai ngiler, sengiler-ngilernya begitu ya. Tapi tidak bisa kemudian kita menikmati makanan tersebut karena masih nanti. Makanya orang-orang yang baik itu akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dicepatkan, cepetan kiamatnya. Biar saya bisa cepat-cepat menikmati itu, menikmati surganya. Berbeda cerita dengan orang yang kemudian punya keburukan yang banyak. Mereka mintanya apa? Nanti dulu, ya, nanti. Jangan cepat-cepat kiamatnya. Ya. Karena kalau begitu kiamat mereka sudah tahu tempat mereka mana? Neraka. Waliyadzubillah. Nah, setelah dari alam kematian, alam barzakh ini, mereka berpindah ke alam selanjutnya, yaitu alam dibangkitkan. Ya. Kiamat, setelah kiamat trompet kedua semuanya dibangkitkan. Setelah dibangkitkan semuanya dikumpulkan. Ya. Alam kebangkitan, alam dikumpulkan. Hasyar namanya ya. Ya. Kalau kebangkitan yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Yaumul mahsyar, hari di mana semua makhluk yang pernah hidup itu dibangkitkan kemudian dikumpulkan dalam satu tempat. Sama semuanya, tidak ada satupun yang berpakaian, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa dibayangkan itu. Ya. Tapi nggak ada yang peduli. Woi punya mohon maaf, waduh, gitu ya. Mau laki perempuan semuanya jadi satu. Tidak ada yang peduli. Ya. Sesuatu yang bahkan menjadi hal yang paling privasi bagi setiap makhluk hidup. Bahkan kalau kita disebutnya apa? Kita aja disebut dengan kemaluan, begitu kan? Artinya pusat daripada rasa malu. Itu intinya dari rasa malu kita. Kalau itu sudah hilang, sudah diumbar, artinya rasa malunya sudah hilang. Artinya tidak ada satupun orang yang hidup ketika melihat itu di dunia itu tidak ada yang tidak peduli, pasti peduli. Ya, mau pura-pura nggak ngelirik ya, tetap aja begitu ya.
relatif itu apa? Dilihat tidak bagus, ya. Dilihat, gitu ya. Dilihat dosa bagus, tapi di hari tidak, ya, itu kemudian menanti, ngapa nungguin yang perhitungan. Masyarakat kena Ibrahim bisa kena bisa was di di ibu kan hubungan semuanya ini sekian, ini keburukan sekian, setelah dihitung ini ternyata ditimbang dari dia hanya lebih banyak atau lihat ada kualitas, ya. Kebaikan kita nanti akan pulkan hitung bang daripada yang banyak. Jadi juga dia banyak melakukan amal tapi nilainya kenapa? Ikhlas. Kan betapa banyak amal yang itu besar, yang begitu kita menjadinya orang tersebut tidak ikhlas. Bahas ini surat ya tentang perhitungan. Ibadah 70 tahun hidup diisi dengan ibadah, dia kerjaannya rumah masjid, gak pernah keluar. Suatu ketika pingin, bahasa kita healing, ya, pingin ngerasain dunia, pingin healing, bosen di masjid terus, tiap hari kajian, kerjaannya masjid kajian, rumah kajian, sekali-kalilah nge-mall, ya, sekali-sekalilah jalan-jalan pengen lihat dunia. Orang ini kemudian beneran jalan-jalan, ternyata waktu dia jalan-jalan
matanya nggak sengaja tadi, ya, ada barang bagus, ya, ada barang bagus, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Lihat dia, kemudian tertariklah ia kepada salah satu perempuan, sehingga kemudian orang tadi terjerumus dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, zina dia 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam, habis pahalanya. Bayangkan, pahala ibadah 70 tahun kalah sama maksiat 7 hari 7 malam. Tapi tidak berhenti di situ. Orang tersebut setelah 7 hari ke-7 itu dia merasa kayak bersalah, sehingga kemudian dia berhenti dan mengasingkan diri dari kotanya. Pergi dia jauh dari kotanya, ketemu dengan tenda. Di tenda itu dikisahkan ada beberapa anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim yang senantiasa menunggu bantuan, dikasih makan, ya. Kalau nggak salah, anggaplah misalkan di sana ada 7 orang, kemudian kedatangan dia otomatis menjadi 8. Pada hari itu dia nginep di situ, di tenda itu. Nah, setiap malamnya biasanya akan datang orang kemudian memberikan makan, memberikan roti yang jatahnya selalu sama. Kalau jumlahnya 7 berarti rotinya tuh 7. Tapi pada malam itu ada dia, jadi harusnya ada 8. Betul? Nah, singkat cerita kemudian datang orang yang biasanya memberikan roti, dibagilah roti satu-satu itu, dan termasuk yang dapat tadi adalah orang yang tadi yang bermaksiat 7 hari 7 malam. Dapat dia, otomatis ada satu anak yang tidak dapat roti. Ada satu anak yang tidak dapat roti, kemudian dengan rasa ikhlasnya dia, ya, tanpa pamrih, kemudian roti satu itu yang harusnya dia makan, karena roti ini kalau nggak dimakan besoknya bisa meninggal, ya, oleh orang tersebut diberikan kepada anak tadi. Ini dikasihkan, sehingga kemudian pemuda yang 7 hari 7 malam tadi, 70 tahun beribadah, kalah dengan 7 hari 7 malamnya bermaksiat tadi. Dia berikan rotinya kepada anak tersebut. Malam berlalu, ternyata paginya ditemui apa? Pemuda tersebut meninggal. Maka kemudian ditimbang amalnya. Setelah ditimbang, amal 70 tahunnya itu tadi apa? Kalah dengan maksiatnya yang 7 hari 7 malam. Celaka saya. Habis. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada orang tersebut, pemuda yang tadi, sehingga kemudian apa? Satu roti yang dia berikan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pemuda tersebut tidak jadi kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Maka di hari yang namanya penimbangan tadi, ya, yang dilihat itu adalah kualitas amal, bukan semata-mata hanya kuantitas. Sedekah bangun masjid, duitnya hasil korupsi, duitnya hasil daripada laundry, ya, usaha laundry sih nggak apa-apa, ya. Tapi kalau usaha cuci, kalau yang dicuci pakaian nggak apa-apa, cuci mobil bagus, ya. Kayak Masjid Al-Ihsan ini punya kerjasama, ada salah satu, ya, kalau ada ibu-ibu mungkin punya kendaraan, bisa cuci di VJS itu, ya. Di VJS itu kan di belakang itu ada, depan gerbang VJS itu ada cuci itu warna kuning. Nah itu sebagian daripada keuntungannya, saya lupa berapa persen, itu diberikan kepada masjid. Artinya ada kerjasama lah, ya, ada semacam perjanjian tidak tertulis dari para pekerja dan ownernya itu. Setiap 10% dari keuntungan itu
kalau tidak salah 10 atau berapa, akan diberikan kepada masjid. Nah, maka tadi kualitasnya tadi, ya, tidak mesti kuantitas. Banyak tapi nilainya kurang, sedikit, ya, makanya dikatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Enggak penting banyak, yang penting itu sedikit tapi terus niat innamal a'malu bin niat. Nah, hari setelah mizan ada yang namanya ditimbang, ada yang namanya pemberian syafaat. Yaumu, hari di mana, alam di mana kemudian orang diberikan pertolongan dan syafaat. Kayak tadi itu namanya syafaat dan pertolongan. Ya, diberikan namanya syafaat dan pertolongan. Ternyata dosanya lebih banyak daripada ibadahnya. Kalau hitungan-hitungan kita kan ibadahnya 10, dosanya 100. Ya, ibadahnya yang diterima. Karena ibadah itu belum tentu diterima loh ya. Ya, ada kalanya ibadah itu tidak diterima karena mungkin niatnya tidak ikhlas, ibadahnya asal-asalan, nggak diterima. Tapi kalau dosa kan sudah pasti ditulis. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau diterima. Ya, kalau diterima. Ada nanti di sini fawaidul lil musallin, ada orang sholat tapi malah celaka. Orang sholat loh. Nah, kalau namanya keburukan dosa 1 ya ditulis 1. Tapi 1 ini kan kalau orang sudah berbuat dosa sudah pasti. Ya. Nah, baik, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ada yang namanya syafaat dan pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Mohon Rabbil Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Rabbil firli warhamni. Maka pentingnya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu apa sih? Kasih sayang, pertolongan yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka tadi ada orang yang seharusnya masuk neraka tapi tidak masuk neraka karena syafaat. Salah satu syafaatnya itu tadi menuntut ilmu, membaca Al-Quran, ya. Berarti alam yang ke-9 itu diberikan syafaat. Ya, setelah diberikan syafaat atau pertolongan, masuk lagi baru yang namanya alam melewati sirat, jembatan. Setelah melewati sirat, barulah kemudian alam surga dan neraka. Di mana mau di surga atau neraka? Gitu ya. Nah, 12 fase kehidupan itu, dunia itu cuman satu. Satu dari 12. Ya. Satu dari 12. Apakah kita mau mempertaruhkan yang satu ini demi yang 12? Yang 11 sisanya? Kita masih ada 11 sisanya. Ya, maka jangan sampai pesannya Allah itu apa sama kehidupan dunia, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu dengan yang namanya kehidupan dunia. Kenapa bisa ketipu? Karena dunia itu isinya adalah innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Isinya kehidupan dunia itu hanya main-main dan senda gurau, isinya drama. Jadi jangan sampai ketipu yang samanya drama dunia. Fokus kita adalah akhirat. Dunia itu cuma tempat numpang saja. Kalau sering kita dengar itu dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kasihan orang yang mengira bahwasanya dia akan tinggal selamanya di dunia. Baik, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita masuk ke surat Al-Maun. Apa artinya surat Al-Maun? Al-Maun.
Al-ma'un itu bisa diartikan sesuatu yang berharga, barang yang berharga, atau bisa juga pertolongan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. A ini kata tanya. Apakah? Ra'aita ini fiil apa? Fiil madi. Nih, ta, sallaita, ra'aita, sallaita. Ra'a itu melihat, bisa juga diartikan tahu. Ra'a yara ru'yah. Ra'a yara ru'yah. Makanya bisa disebut ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Orang kan kalau lihat berarti otomatis tahu. Bisa juga diartikan tahu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alladzi itu yang, yukadzibu biddin. Yukadzibu itu dusta. Yukadzibu itu fiil ya. Kadzdzaba yukadzibu. Kadzdzaba yukadzibu itu artinya berdusta, mendustakan. Kadzdzaba yukadzibu. Yukadzibu artinya berbohong, mendusta. Kalau di sini mendustakan ya. Mendustakan. Kadzdzaba yukadzibu artinya mendustakan. Tadi A itu apakah? Ra'aita. Ini kan aslinya A1, ra'aitanya sendiri juga. Ini loh. Kemudian ra'aita. Apakah ra'aita? Ra'aita itu kamu melihat atau tahu. Apakah kamu tahu alladzi yukadzibu biddin? Siapakah yang mendustakan agama? Mendustakan. Yukadzibu, kadzdzaba, yukadzibu. Ada yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab itu artinya pendusta. Orang kalau sudah disebut dengan pendusta berarti tukang bohong, tukang ngarang. Ya. Kadzdzaba yukadzibu. Yukadzibu biddin. Mendustakan ad-din. Ad-din itu tadi ya. Ad-din itu bisa diartikan agama, bisa juga diartikan sebagai hari pembalasan. Yaumul hisab. Hari pembalasan, hari perhitungan. Hisab. Ad-din itu bisa diartikan pembalasan, bisa juga diartikan agama. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Sang pemilik daripada hari pembalasan. Pembalasan. Ad-din biddin berarti tahukah kamu? Ya, ara'aita, tahukah? Apakah engkau tahu? Ara'aita, apakah engkau tahu? Alladzi, yang, siapakah yang yukadzibu biddin? Ya, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau mendustakan agama. Kalau di tafsirnya itu ad-din itu adalah hari pembalasan, hari perhitungan. Ya.
Nah, alladzi di sini ini ada 3 orang. Karena ini berkaitan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Maun, tentang perilakunya orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Ada yang namanya orang-orang munafik di zaman kafir Quraisy itu, yang pertama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il, ya. Karena di sini ini perbedaan ulama. Orang-orang yang ini siapa? Yang dimaksud ini siapa? Alladzi ini kan yang, orang yang, ya. Orang-orangnya siapa yang dimaksud? Ada 3. Ada perbedaan utama. Yang pertama Al-As bin Wa'il, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga Walid bin Mughirah, ya. 3 pembesar kafir Quraisy yang dikisahkan itu di dalam kitab tafsir itu dikisahkan, ya. Ada yang, kalau Abu Jahal dia punya anak yatim, ketika dia minta harta nggak dikasih. Nah, nanti masuk ke yadu' di sini nanti, ya. Tidak dikasih. Kemudian ada juga yang kerjaannya, ya, menyembelih kambing atau domba. Tapi ketika ada anak yatim yang minta bagian, dihardik. Dihardik itu maksudnya apa? Diusir. Pakai tongkat gini. Shh, shh, awas, minggir. Enggak, kamu nggak dapat. Gitu ya. Dihush-hush, ya. Yadu' didorong. Enggak, awas. Ini khusus untuk itu aja, kamu nggak dapat. Ya. Maksudnya itu. Nah, 3 orang tadi, Abu Jahal. Kenal kan Abu Jahal? Kenal. Enggak ada yang kenal Abu Jahal. Nah, kalau punya anak jangan dinamain Abu Jahal, ya. Jangan, karena itu Abu Jahal itu dijuluki sebagai Fir'aun. Fir'aun hadhil ummah. Ya. Umatnya Nabi Muhammad itu punya Fir'aun, namanya Abu Jahal. Kelakuannya mirip sama Abu Jahal, dijuluki Fir'aun. Ya. Ya, jadi dia jadi bos paling depan nanti di neraka. Orang-orang yang mirip Abu Jahal nanti dikelompokin sama Abu Jahal. Abu Jahal paling depan, nih ini orang yang kamu jadikan idola biasanya gitu ya. Ini idola kamu nih Abu Jahal. Nah, kamu nanti di neraka dikelompokin ke situ. Mereka dikelompokkan ke situ. Orang yang kayak Fir'aun ya dimiripin Fir'aun lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, Abu Jahal punya anak yang namanya Ikrimah. Ikrimah ini sahabat yang mulia. Bapaknya pentolan, ya. Pentolan orang jahat, ya. Bapaknya pentolan orang kafir, tapi anaknya jadi sahabat yang mulia. As bin Wa'il, pentolan orang munafik, tapi anaknya menjadi seorang sahabat yang mulia yang disebut dengan Amru bin As. Sahabat Amr bin As, sahabat yang mulia. Al-Walid bin Mughirah juga pentolan orang kafir dan munafik, tapi anaknya menjadi sahabat yang mulia. Al-Walid, Khalid bin Walid. Jadi rumusnya, ya, kesolehan dan kekufuran itu tidak diwariskan. Kebaikan itu tidak diwariskan. Hidayah itu harus dicari dan diupayakan. Makanya banyak kan, ada yang bapaknya luar biasa solih, ya. Anaknya pegajulan, ya. Tidak ada jaminan. Ada yang mungkin bapaknya kurang baik, tapi anaknya menjelma menjadi sosok yang begitu baik, ya. Nah, makanya penting sekali kemudian kita itu, yang pertama dari situ kita belajar bahwa yang pertama, hidayah itu hak absolut Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Gak bisa, Nabi Muhammad saja tidak bisa ngasih hidayah, tergantung Allah. Makanya kita yang alhamdulillah sekarang dikasih hidayah, insya Allah termasuk daripada orang-orang yang diberikan hidayah, jangan lupa untuk selalu minta
diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapalah kita, apalah kita kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak diberi hidayah, ya, kalau bahasa orang Jawa itu udah moncal mancil ya, udah kocar kacir, kita udah di jalan-jalan itu nggak jelas, ya, amburadul hidupnya, nggak kenal masjid, nggak kenal sholat, ya. Karena berkat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita alhamdulillah sholat dijalanin, yang wajib dijalanin, menuntut ilmu juga disempatin. Insya Allah semoga hidayahnya senantiasa terus sampai akhir hayat, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkah, akhir dari hayat kita menjadi hidup yang husnul khatimah. Doanya apa Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah kan? Ihdina siratal mustaqim. Minta petunjuk tiap hari. Paling gampang tuh ihdinas siratal mustaqim. Kalau doa yang diajarkan Nabi Muhammad, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4. Minta hidayah, minta ketakwaan, minta afaf, kesehatan, minta al-ghina, kecukupan. Kalau 4 ini ada dalam hidup kita, kira-kira hidupnya cukup nggak? Aman. Dapat hidayah, dapat ketakwaan, dapat kecukupan hidup, dapat kesehatan dan kecukupan dalam hidup. 4 ini ada dalam hidup kita, udah mau apa lagi? Ya. Ibadah jalan, takwa meningkat, hidupnya sehat, hidupnya merasa cukup terus. Mau duitnya banyak, merasa cukup. Mau duitnya sedikit juga merasa cukup. Nah, itulah. Ayat yang pertama, tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan itu siapa? Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak, yang pertama, yad'u, menghardik, mendorong, mengusir anak yatim. Yatim itu siapa Ustadz? Yatim itu khusus untuk yang bapaknya sudah meninggal. Yatim itu syaratnya 2. 1, bapaknya meninggal, bapaknya wafat. 2, belum baligh. Nih, yatim itu ini. Yatim. Di Islam adanya cuma yatim, nggak ada piatu. Kamu mau cari di Al-Quran kata piatu itu nggak ada. Piatu itu nggak ada. Piatu itu maksudnya ibunya meninggal kan? Inilah perbedaan antara hewan dengan manusia. Manusia itu dikatakan yatim, ini berdasarkan tafsir Imam Al-Qurtubi ya. Yang dikatakan Imam Qurtubi itu, kalau hewan dikatakan yatim ketika induknya meninggal. Ada kambing, emaknya meninggal, maka kambing itu disebut dengan yatim. Beda dengan manusia. Manusia itu selama bapaknya masih hidup, maka statusnya tetap bukan yatim. Kapan dia dikatakan yatim? Ketika bapaknya wafat dan dia dalam kondisi belum baligh. Artinya apa? Tidak ada yang ngasih makan, nggak ada yang menjamin nafkahnya. Karena anak yang belum balik kan belum bisa untuk cari makan sendiri, ya, nafkah sendiri itu belum bisa. Maka kalau sudah tua, ya yatim piatu semua kalau nanti gitu ya, yatim semua, udah orang tuanya nggak ada, yatim semua. Ya, khusus untuk yang belum baligh saja. Ketika sudah balik maka statusnya menjadi biasa, bukan yatim piatu lah lagi, ya begitu ya, yatim, ya yad'ul yatim, ya. Ya, tapi ya terus gimana Ustaz? Kalau ada dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, atau bapaknya sudah tidak ada, tinggal ibunya saja, tapi
kondisinya juga lemah Ustaz, walaupun sudah balik. Ya dia masuknya ke fuqara dan masakin. Disebut dengan kaum du'afa. Du'afa artinya kaum yang lemah. Dhaifun artinya lemah. Yatim. Siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan atau agama? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yadu'u, mendorong, mengusir. Kayak tadi ceritanya, ya. Makanya Nabi pernah mengatakan kan, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang menjamin hidup anak yatim itu di surga begini, dekat. Ya, namanya kafil, yang nanggung itu dari kecil diurusin sampai besar dia dapat kerjaan. Itu baru yang namanya kafil. Tapi kalau ngasih sedekah, ya itu baik, tapi bukan maksud yang tadi, bukan golongan tadi. Ya, contoh paling gampang misalkan ada anak yatim, sekolahin. Ya. Jadi masukkan paling gampang masukin pesantren. Kalau ibu mau masuk tadi kategori itu yang deket sama Nabi Muhammad nanti di surga begini nih. Ya, tetanggaan deket banget sama Nabi Muhammad. Kalau berhubungan dengan orang yatim tadi, ambil anaknya, dididik, dikasih makan. Yang paling gampang ya tadi masukkan pesantren, di pesantren udah dikasih makan, ya dididik juga, kemudian sampai dijamin pendidikannya kan, sampai SMA selesai SMA kan dia sudah balik. Ya, dengan bekal pendidikan mungkin dia bisa cari makan. Yaitu yang disebut dengan kafil. Ya, kalau sedekah yatim. Ya. Anak yatim ini juga dikatakan, kalau misalkan ada yang pernah datang ke Nabi Muhammad terus mengeluh, wahai Rasul, saya ini orangnya gampang marah. Gimana ya supaya saya hatinya lembut, supaya hati saya dilembutkan? Maka Rasul mengatakan, kalau engkau ingin dilembutkan hatinya, maka berilah bantuan ke anak yatim, kemudian eluslah kepalanya. Ya, ibu ngasih bantuan ke anak yatim, dielus kepalanya. Ya. Baik, yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu. Yahuddu itu tidak memotivasi atau menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini yang kedua. Pelit. Intinya kan ayat yang kedua yang sama ketiga itu sama kan? Pelit. Ya, ciri utama orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan adalah pelit. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la yajtami'ul as-suh wal iman, tidaklah berkumpul pelit dan keimanan itu dalam hati seorang hamba. Jadi kalau orangnya beriman pasti tidak pelit. Tapi kalau pelit pasti ada masalah dalam keimanannya. Karena kenapa? Dia tidak percaya dengan yang namanya hari pembalasan. Ya. Kalau ada kelebihan maka berikan. Bukan berarti kemudian suruh berinfak sampai jadi miskin, enggak. Kalau kita punya kelebihan, jangan sampai kemudian kita menahan, beri. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan, memotivasi untuk memberikan makan kepada orang yang miskin. Maka memberi makan kepada orang miskin itu adalah ibadah yang luar biasa. Wa it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Nah, itu kalau ibu hafal ya. Ada juga ayat masalakakum fi saqar. Kenapa kamu bisa terjerumus ke dalam neraka Sakor? Ada di Al-Qur'an. Masalakakum fi saqar. Apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, dulu kita tidak termasuk orang-orang yang salat. Walam nakunu ta'imul miskin. Kami juga tidak mau memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Ya, makanya penting sekali. Cuman perkara tidak ngasih makan kepada orang
miskin bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka sakor. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, orang yang mendustakan hari pembalasan adalah fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Ya, orang sholat celaka, apalagi yang enggak sholat. Alladzi, siapakah orang yang sholat siapakah orang yang celaka? Wailun itu celaka, bukan fawailun itu celaka. Fa kan kemarin kita sudah belajar kan ya, fa itu maka, wailun itu celaka. Wailun itu celaka. Al-musallin, orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapakah orang yang celaka dalam salatnya itu? Yaitu orang-orang alladzina adalah hum, yaitu orang-orang yang salatnya itu lalai. Nah, lalai ini ada beberapa kategori. Sahun, lalai dalam sholat, lalai dalam sholat. Yang pertama, meninggalkan rukun. Celaka, lalai. Dua, sholat di luar waktu. Tiga, menunda-nunda. Ada juga yang mengatakan menunda-nunda sholat. Menunda-nunda sholat. Ya, meninggalkan rukun. Jadi orang rukun dia lalai di rukunnya. Sholat di luar waktu, menunda-nunda sholat, dan yang terakhir asal-asalan dalam sholat. Ya. Nah, 4 kategori itulah yang kemudian disebut sebagai orang yang celaka dalam sholatnya. Orang sholat bisa celaka, apalagi yang enggak sholat. Lebih-lebih. Kalau begitu saya mending sekalian enggak sholat, Ustaz. Ya udah tambah lagi ya. Orang situ sholat aja ada kemungkinan celaka, apalagi kalau enggak sholat, lebih-lebih ya. Gosong segosong-gosongnya ya. Orang nggak sholat itu udah gosong segosong-gosongnya. Ini luar biasa nih ya, sahun ya. Maka dikatakan salah satu ciri orang munafik kan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa yukhadi'un wa idza qamu ila sholati. Mereka orang-orang munafik itu kalau mendirikan salat qamu kusala, mereka mendirikannya dengan malas-malasan. Malas banget. Ya, salatnya malas-malasan, enggak ada semangat. Yura'unnan nas. Mereka juga kemudian kalau sholat, kalau beribadah suka apa? Pamer, ya. Tujuannya untuk pamer. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak ingat kalau ibadah, ya. Kalau ibadah, terutama sholat, kalau kita berbicara ibadah yang kaitannya dengan sholat, maka ketika sholat mereka itu tidak ingat dengan Allah kecuali sedikit. Dari takbir Allahu Akbar. Enaknya masak apa ya? Bosan hari ini. Apa ya yang belum dibeli ya? Gimana ya supaya gajinya bisa 30 juta? Apalagi ya yang harus dikerjain? Potensi apa ya? Tahu-tahu udah rukuk, Allahu Akbar. Tahu-tahu udah sujud. Ingatnya apa? Ingatnya Allah cuma pas Allahu Akbar sama
At-tahiyatul, udah mau salam nih. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah. Baru ingat itu ya. Ingatnya cuma di depan sama di akhir. Ya. Apalagi yang kerjaannya jadi makmum tuh, terutama yang makmum. Kalau imam insya Allah lah ya. Karena tuntutannya kan imam besar begitu ya. Ya, benar-benar fokus tuh imam, Allahu Akbar. Makmum ini kadang rakaat berapa juga nggak tahu dia. Pokoknya imamnya salam saya ikut salam aja lah pokoknya. Imamnya rukuk saya ikut rukuk aja. Mentang-mentang sudah ditanggung jadi satu sama imam, jadi kemudian apa? Sholatnya cuman jundak-jundit, sujud gitu aja. Nggak tahu. Sehingga kemudian tidak memperhatikan sholatnya. Hati-hati. Itu adalah salah satu tanda dari kemunafikan. Nah, yang ngeri itu tempatnya orang munafik itu di mana? Di neraka. Nerakanya bagian mana? Paling keraknya itu loh. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Kalau ada bagian yang paling panas dari tungku itu kan paling bagiannya bawahnya. Nanak nasi itu kan kenapa kemudian bisa gosong? Itu karena kena saking panasnya. Neraka kan ada apa? Peringkat-peringkatnya. Peringkat yang paling bawah itu yang paling panas, yang paling dekat sama apinya itu adalah asfal. Makanya biasanya kan orang nyaring minyak bumi itu, endapannya itu yang buat jalan itu disebut dengan asfal. Asfalun. Asfal itu bagian paling bawah. Nah, makanya kalau Indonesia nyebutnya aspal. Hitam gosong, lumer udah gitu ya. Udah nggak bentuk lagi. Kalau masih gosong kan masih bentuk orang, ini lumer. Lumer semua. Oh, gimana orang lumer? Lumer bangkitin lagi, lumer bangkitin lagi. Waliyadzubillah, nggak kebayang lah pokoknya. Ya, sahun tuh. Yang pertama sholat rukunnya, ya gimana rukun? Ini perhatikan ibu ya, rukun sholat itu. Walaupun ibu jadi makmum, diperhatikan rukun-rukunnya, jangan sampai kelewat. Mana yang harusnya dibaca tapi nggak dibaca, jangan sampai kelewat. Ya, minimal rukunnya, sunnahnya kalau bisa alhamdulillah, tapi paling tidak rukunnya. Kalau rukunnya nggak dikerjakan, nggak sah sholatnya. Bayangkan 70 tahun sholat, nggak sadar kalau rukunnya nggak terlaksana, nggak sah sholatnya. 70 tahun sholat nggak ada nilainya. Ya, maka perhatikan apa aja rukunnya, banyak dihafalin, nanti dilihat sendiri ya. Takbirnya yang benar, tumak ninahnya, jangan cepet-cepet gitu ya. Jangan sampai rukunnya kelewat. Ya, menunda-nunda sholat, jangan sholat di luar waktu. Ya, jangan sampai kemudian sholat duhur, sholatnya di asar. Atau mau sholat duhur nunggu mau azan asar tinggal 5 menit, 3 menit baru sholat, sehingga sholat nah. Ya. Jangan juga sampai kemudian ya menunda-nunda sholat. Kalau sudah, biasanya kan ibu-ibu palingan, kalau bapak-bapak kan kalau ke masjid otomatis dia langsung set gitu ya. Telat azan, telat qomat ya sudah ketinggalan jamaah begitu kan. Kalau ibu-ibu baru azan, baru qomat, nantilah 5 menit lagi. Ya. Kalau ibu-ibu kan lebih gampang, begitu dengar azan, gak usah nunggu qomat. Udah dengar azan kan udah masuk waktu sholat, udah langsung sholat dulu aja nggak apa-apa. Ya, nggak perlu nunggu. Nanti saya Ustaz nunggu qomat masjid. Nah, ngapa? Qomat masjid itu kan untuk ngajak orang sholat di masjid. Yang di masjid aja. Kalau ibu di rumah kan yang penting udah dengar azan. Nggak dengar azan, kalau ibu tahu udah masuk waktu sholat, ya udah sholat. Selesai sholat, mau lanjutin scroll TikTok, Instagram, mau nonton lanjutin silakan. Ya. Nah, begitu ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat dua. Alladzina hum yura'un. Ya, selanjutnya ada orang yang mendustakan agama, adalah orang yang suka pamer. Pamer dalam ibadahnya. Sholat, waduh, ada ustadz nih, ya khusyuk. Nggak ada orang. Wah, langsung ya kembali ke setelan pabrik. Mau infak, aduh sebelah ada tangga rumah lagi. Tadinya mau 5.000 nggak jadi, ngeluarin 50.000. Ya, nah, hati-hati ya. Jangan sampai kemudian ya itulah. Ya, jangan sampai kemudian sampai
ibadah kita itu karena manusia. Wa yamna'unal ma'un. Dan ciri terakhir orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan itu adalah orang yang suka menahan untuk memberikan bantuan. Al-ma'un itu benda yang berharga. Disebutkan salah satunya adalah perabot rumah. Punya panci, Bu. Punya panci, punya baju, udah nggak kepake. Jangan dibiarin, jangan ditahan. Wa yamna'un, mencegah, menahan. Tapi ini punya barang bekas, udah nggak kepake. Kalau ada yang mau kasihin, ya. Panci tiap bulan misalkan, wah ada panci baru bagus beli, ya. Ini panci masih bagus, sampai suaminya bilang, bu ngapain beli panci lagi? Itu lucu loh Pak warnanya. Nah itu kan masih baru, nanti nggak kepake, nggak apa-apa. Ya, kalau emang banyak kasihkan. Ada orang yang membutuhkan, berikan. Jangan sampai menjadi rongsokan di rumah. Ya, sehingga kita tidak termasuk daripada golongan ini nih, orang yang menahan harta. Punya baju nggak dipakai, kasihin saudara. Mungkin punya saudara ada yang kekurangan, bajunya udah sobek-sobek, kasihin selama masih layak, ya dicuci dulu, ya disetrika rapi sehingga enak ngasihnya. Ya, jangan sampai numpuk di rumah, barang-barang perabotan, ya kursi udah nggak kepake, bisa diinfakin, infakkan. Sehingga nanti kita terbebas dari orang yang mendustakan agama. Ma'un itu juga artinya juga bisa diartikan pinjaman. Orang yang punya kelebihan tapi nggak mau ngasih pinjaman. Males. Ya, ngapain ngasih pinjaman Ustadz? Ya kalau duit masih iyalah Bu ya. Kalau zaman sekarang apa? Pinjam dulu 100, ya. Pantun dulu dia. Nah, ujung-ujungnya apa? Pinjam dulu 100. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Nanti tak balikin. Paling sering apa? Lagi makan bareng, udah bayarin dulu, nanti tak ganti. 1 bulan belum diganti juga. Ya kita kan kalau 50.000, 20.000, 5.000 oke lah gitu ya. 50.000, 100 kan lumayan gitu ya. Tapi mau ditagih nggak enak. Kenapa? Ya makanya tadi itu ya. Duit sekarang itu orang sering pinjem, giliran ditagih yang nagih, ya, yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Orang mau nagih itu kan duit kita, mau minta duit kita aja harus alasan loh kita. Ada uang ini nggak, bisa minta segini dulu nggak? Karena saya ada butuh buat sekolah, buat ini, buat itu. Kayak kita yang melas gitu loh, harus melas dulu baru dia yang mau ngasih. Ya kan kebalik. Ya, kalau duit oke lah, tapi kalau barang, ibu punya barang apa, kira-kira orangnya amanah, bisa dipercaya, dia minta pinjam, kasih aja, nanti balikin lagi apa, nggak apa-apa ya, pinjam apa misalkan, yang penting jangan pinjam suami, jangan pinjam istri aja ya, pinjam dulu Bu istrinya, pinjam dulu suaminya, sebentar, ya sebentar nggak dibalikin ya, sebentar ya, ala kulihal itu tadi. Semoga kita terhindar dari semuanya. Ini ciri-ciri orang yang munafik. Baik, kita masuk ke sini pelajaran bahasa Arab. Tayyib, kita langsung praktek ibu-ibu sekalian. Kita praktek yang pertama yang paling mudah dari kemarin. Musafir kemarin artinya apa? Berpergian. Halaman berapa? Saya tahu ibu-ibu bosan kalau belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena nggak paham-paham Ustaz. Jadi yang pasti-pasti aja, jadi yang ilmunya nyampe ya, karena kebetulan ini banyak jadi ya banyak, insya Allah lah itu kan banyak ya. Al-Ma'un itu penting itu ya. Maka Al-Ma'un, makanya ada satu organisasi yang sampai besar karena mempraktekkan, mengimplementasikan surat Al-Ma'un dalam kehidupan organisasinya. Apa itu? Organisasi apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya jargon Al-Ma'un. Itulah asal cikal bakal munculnya Muhammadiyah itu dari surat Al-Ma'un. Ya. Kiai Dahlan itu Al-Ma'un. Paham? Ngerti surat Al-Ma'un, ngerti. Ya udah, itu punya anak yatim, kalau kamu paham, diambil implementasikan. Paham, ambil tuh anak yatim. Kasih makan tuh orang miskin. Ibadahmu dibenerin. Makanya Muhammadiyah itu kalau kita lihat, bukan berarti saya orang Muhammadiyah terus ini enggak. Kalau kita melihat Muhammadiyah begitu kan, ya mereka tidak hanya fokus terhadap kegiatan yang sifatnya keagamaan aja kan,
Bukan berarti kajian terus, ya. Pendidikan diperhatikan, ya. Rumah sakit punya, semuanya punyalah ya mereka lah ya. Ya, itu implementasi daripada surat Al-Maun. Maka yaitu. Kita belajar ini tadi kemarin, halaman 138 itu. Ya, kita mau praktekan dua-dua. Yang paling gampang, ya. Ana musafirun ila Makkah. Ya. Musafir kemarin apa artinya? Pergi. Kalau gampangnya kita, aku pergi ke Mekah. Bepergian, ya. Konteksnya kan jelaskan musafir berarti jauh. Ya. Ana musafirun ila Makkah. Tahu artinya ana? Ana artinya apa? Coba perhatikan semuanya dulu ke depan, biar gampang. Biar ibu nanti waktu ngomong praktek gak perlu lihat buku lagi. Bahasa Arab itu simpel kok. Kalau tahu artinya bisa. Sama kayak bahasa Indonesia. Aku pergi ke Mekah. Ibu bisa bilang aku, bisa bilang pergi, bisa bilang ke, bisa bilang Mekah. Itu udah bisa ngomong. Sama kayak bahasa Arab. Maka perhatikan di sini. Ana artinya apa? Saya. Musafir artinya pergi. Saya pergi berarti bahasa Arabnya? Hah? Pergi tadi bahasa Arabnya apa? Musafir. Masih bingung? Hah? Pergi bahasa Arabnya apa? Musafir. Ingat? Ingat gak? Pergi bahasa Arabnya? Saya bahasa Arabnya? Hah? Ana. Saya pergi. Iya udah. Ana musafir. Gak usah bingung. Nah. Ke. Ila artinya apa? Ke. Saya pergi ke. Sekali lagi. Saya pergi ke. Musafir ila. Saya ana pergi musafir ke ila. Tinggalan ibu mau kemana? Jogja, Bekasi, Jakarta, Bogor. Kalau di sini Mekah. Sesuaikan aja ibu, terserah nanti prakteknya dirubah aja. Suka-suka. Mau ke Bogor, mau ke liburan, anggap aja liburan kemarin kemana? Ke Jogja kah? Yang destinasi wisata aja lah. Biasanya orang Jabodetabek kemana sih? Ke Bogor, ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja. Pilih aja sendiri, ya. Ya. Berarti kalau saya mau bilang saya pergi ke Jakarta. Ana musafir ila. Bisa kan? Gak usah ngeliat buku kan? Iya. Giliran praktek bingung. Ke bahasa Arabnya? Ke bahasa Arabnya? Mana? Ina. Nih. Ila itu ke. Mana itu? Kemana bahasa Arabnya? Kemana bahasa Arabnya? Ila aina. Kamu. Laki-laki. Kalau perempuan? Nanti. Kemana kamu? La aina anti. Kemana kamu? Anti kan perempuan, nanti ibu ngobrolnya kan. Kemana kamu? Pergi. Pergi tadi bahasa Arabnya apa? Oke. Bisa kan? Kemana kamu pergi? Ke mana kamu pergi? Kemana kamu pergi? Nah, bisa kan ya? Jangan lihat buku. Insya Allah. Tinggal dijawab. Kalau ibu ditanya kemana kamu pergi, jawabannya pasti aku pergi ke ana. Aku pergi ke tempatnya apa? Tinggal sebutkan begitu. Silahkan.
Ini dua ini aja dulu. Coba pasangan, ganti-gantian. Apa? Oh, itu kan fiil. Ya, musafir itu saya orang yang bepergian. Maksudnya saya bepergian. Itu kan gampang, sama aja sih sebenarnya. Kalau ibu mau pakai kata kerja, berarti ya zahaba yadhabu. Zahaba itu untuk lingkup yang umum. Kadang bisa dekat, bisa jauh. Kalau udah musafir berarti ya sekitar 80 kilo lebih lah. Ya, musafir itu berarti udah kategori yang jauh yang boleh kosor. Safar ya. Apakah pindah negara, pindah kota, dan sebagainya. Antar kota atau antar ini. Kalau zahaba misalkan anak ada yang dekat-dekat aja biasanya, ya. Nah, gitu ya. Musafir. Ini biar gampang aja. Musafir kan ibu sering dengar. Nanti kalau saya kasih zahaba yadhabu, yang gampang aja musafir. Ya silahkan. Ini kan cepat nih, nggak lama-lama kan. Ibu bisa kan bilang dulu, ana musafir ila Jakarta, ila aina anti musafir. Terus Jawa tinggal jawab, ana musafir ila Bogor. Misalkan begitu. Gantian lagi. Nah, gitu. Dibalik. Ana musafir ila Bogor. Ila aina anti musafir, ana musafir ila Jakarta. Gitu, ya. Silahkan, 1, 2, 3. Pasangan-pasangan kan pas tuh, 2, 2, 2, 2. Kalau perempuan berarti musafiroh. Kalau perempuan berarti musafiroh. Tinggal tambahin tak belakangnya. Musafiratun. Musafiroh. Kalau perempuan kan musafiroh. Ibu perempuan apa laki-laki? Ana musafiroh. Musafiratun. Ana musafiratun. Kan ibu perempuan. Ana musafiratun. Ila aina anti musafirah. Musafiratun. Coba ya. Bismillah. Ana musafiro ila Makassar. Ila anti musafiro. Ila aina anti musafiro. Ana musafiroh ila Cianjur. Saya Ila gantian. Berarti kan tadi dibalik. Saya pergi ke Cianjur. Ibu kemana? Ana musafiroh ila Cianjur. Ila aina anti musafiroh. Ana musafiro ila Jakarta. Gitu. Insyaallah barakallahu fikum. Udah kan? Mau ya boleh lah. Ayo. Ana musafiro ila Jakarta. Ila aina musafir ila aina anti musafiro. Ana musafiro ila Jogja. Ana musafiro ila Jogja. Ila aina anti musafiro. Ana musafiro ila Bandung. Udah kan? Ya Allah gampang, Masya Allah bisa. Lagi di kelas ya, besok lupa lagi gitu. Oh. Yang liburannya ke luar negeri juga boleh. Iya, ke Madinah, Masjidil Haram. Gitu dong. Ana musafiroh ila Bandung. Ila Ila aina anti musafiroh. ana musafiro
ila Malang. Ila anti ila aina anti musafiro. Ana musafiroh ila Bali. Jauh banget. Mudah kan? Ya bisa lanjut. Ana musafiroh ila Jogja. Ila aina anti musafiroh. Ana musafiro ila Mekah. Oh iya. Ulang aja. Ana musafiro ila Madinah. Ila aina anti musafiro. Ana musafiroh ila Bandung. Ana musafiroh Bogor. Ana musafiro ila Bandung. Ila aina. Ila aina anti musyafiro. Aku. Ana musyafiroh ila Bogor gitu ya. Terus aneh. Ila aina anti. Lanjut, masih aku. Apa tuh? Ila aina anti musyafiroh. Ana lagi tuh. Aneh. Ila aina anti musyafiro. Ana musyafiro ila Bandung. Oke, tayyib. Barakallahu fikun. Nah, itu ya mudahnya. Kemudian yang selanjutnya, karena bahasa Arab itu percakapan itu intinya kan tanya jawab. Ibu tahu yang ditanya apa, maksudnya apa, tinggal dijawab. Jawaban itu cuma ngulang daripada pertanyaan. Nah, kayak di sini, limada anta musafir ila Mekah. Misalkan nanti kan ibu ditanya gantian, ngapain pergi ke limada, itu artinya apa? Kenapa? Kenapa? Limada kenapa? Anta kamu musafir pergi ila ke Mekah. Maka tadi ada yang Bandung, ada yang Bali, ada yang Bogor, ada yang Jakarta, ada yang Makassar, ada yang ke Madinah juga. Nah, ada yang ke Cianjur. Nah, tinggal disebut ya. Limada, ditanyain, kenapa kamu ke sana? Kenapa kamu pergi ke Cianjur? Kenapa kamu pergi ke Madinah? Kenapa kamu pergi ke Bali? Kenapa kamu pergi ke Malang? Ya, limada anti musafiroh ila titik. Ya, begitu ya. Untuk apa? Saya jauh-jauh ke Malang buat sholat di Masjid Agung misalnya. Nah jawabannya itu kayak gini, li. Kalau ditanya li mada kan apa? Li kenapa? Alasannya li itu artinya untuk. Tinggal ibu disebutin, limada kenapa kamu ke Jakarta? Untuk sholat di Masjid Istiqlal. Kenapa ke Bandung? Untuk sholat di masjid apa itu yang baru itu apa tuh? Apung, Jabar, Al-Jabar misalkan. Ya kalau cari yang ibu tahu aja lah, sholat misalkan. Kalau di sini kan lis sholati fil masjid Al-Jabar, lis sholati fil masjid mana itu yang di Jakarta Istiqlal. Ya terserah ya. Atau ada agenda lain. Untuk jalan-jalan, kalau jalan-jalan ya nata jawal bisa jaulah atau itu susah kan. Nah untuk sholat aja lah ya. Kenapa? Karena kata Nabi, jangan kalian memaksakan diri untuk melakukan safar kecuali 3 tempat, ya kan? Yang maksa banget nih harus ke sana. Makanya pastikan Bu, kalau ibu liburan ke masjid dulu ya, supaya nggak masuk ke situ ya.
La tusaddu rihal illa fi thalathah. Yang pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Jangan maksa. Ya kalau bukan berarti nggak boleh liburan, silakan liburan. Tapi ya itu utamakan cari masjid dulu ya, cari masjid. Silaturahmi gitu ya. Jadi jangan kalau bisa jangan liburan tuh pure bener-bener liburan doang gitu ya. Kalau bisa selipin ada silaturahminya supaya tidak termasuk daripada orang-orang yang perjalanannya itu sia-sia. Ya, ada. Jadi mau ke Malang punya saudara di Jogja, ya mampir dulu lah sebentar gitu. Jadi silaturahminya, ibadahnya dapat, senang healingnya juga dapat. Atau ke Bogor, oh di puncak itu saya lihat ada orang yang suka minta-minta, saya mau ngasih orang itu misalkan ya. Seterusnya. Ya, selipkan ada satu masjid. Oh nanti kayaknya kalau ke Bogor saya pengen ke Masjid At-Ta'awun deh. Misalkan yang di puncak itu buat sholat asik. Nah, habis dari masjid ibu mau jalan-jalan kemana-mana terserah lah. Ya. Atau mau kemana begitu ya. Nah ini list sholati di masjid-masjid itulah ya, ibu terserah mau sholat di masjid mana, Masjid Istiqlal, Masjid 99, sesuai namanya aja, 99 Asmaul Husna. Ya, maka serah atau mana, begitu ya. Silakan nggak usah pakai mic, silakan langsung ke prakteknya aja sama temennya di samping. Nanti kan gantian kan. Tadi sesuai tadi ibu tadi pergi kemana, tinggal dilanjutkan. Limada anti, kenapa kamu pergi ke? Limada, kenapa? Anti, kamu pergi musafirah ke ila. Titik. Jawabannya li sholah. Gampang aja disamain aja jawabannya. Li sholati, untuk sholat di fi di masjid apa? 1, 2, 3 mulai. Bagus, bisa, sudah ya. Ya, ini luar biasa semua loh. Ditanya kenapa kamu kesana, jawabannya sama semua buat sholat ya. Masya Allah jauh-jauh pergi-pergi buat sholat ya. Sholat apapun yang terjadi, sholat itu nomor 1. Iya, sholat pokoknya nomor 1. Jangan sampai karena gara-gara pergi-pergi begitu sampai menunda-nunda, melalaikan sholat. Walaupun ya ada keringanan ya, ada keringanan bisa dijamak dan lain sebagainya. Makanya ibu kalau pergi bisa dijamak, awal jamak aja. Ya. Kalau kira-kira sekiranya perjalanan itu bakal nanti apa? Meninggalkan sholat langsung dijamak aja. Jamak itu nggak mesti misalkan nggak mesti harus
jalan dulu. Ibu masih di sini, ya. Ibu tahu misal kalau contoh naik transportasi yang tidak mungkin berhenti, bis, ya pesawat. Udah ibu jamaah aja nggak apa-apa. Di pesawat kan susah sholatnya, di kereta susah sholatnya. Pas ibu masih di masjid, sholat aja nggak apa-apa. Misalkan berangkatnya duhur, misalkan kan berangkat jam 1. Ibu sholat duhur 4 rakaat. Ini kalau saya berangkat jam 1, asar pasti lewat. Lewatnya bisa kadang sampai mau maghrib. Waduh, berarti bahaya nih. Saya kelewat asar, baru sholat asarnya nanti di maghrib nanti kalau saya nggak sholat. Udah gabungin aja nggak apa-apa. Walaupun ibu belum jalan. 4 rakaat, tapi jangan dua-dua. Kalau dua-dua nggak boleh ya. Karena ibu belum musafir ya. Jangan dikosor. 4 nggak apa-apa. Nabi pernah menjamak sholat tanpa alasan. Sesekali. Oh tiap hari nanti kayak gitu ya nggak boleh ya. Alah saya malas capek Allahu Akbar. Sholat lagi misalnya. Boleh sesekali. Orang capek banget misalkan, aduh kerja. Ini kalau saya tidur sekarang, ini maghrib bablas, isya bablas. Udah pas sholat maghrib sekalian sholat isya. Kalau bisa ditahan ya sebentar lagi kan sholat isya. Atau misalkan sholat duhur sama sholat asar, sesekali aja ya. Sebulan sekali oke lah. Ya, karena Nabi pernah sholat tanpa menjamak, ingat ya, jamak tanpa uzur syar'i, bukan karena sakit, bukan karena hujan, bukan karena bepergian. Ya. Contohnya tadi tuh naik bis, naik kereta, asar kelewat, tapi duhur saya masih di masjid, udah langsung sholat 4 rakaat, walaupun belum jalan. Iya dijamak aja, bukan kosor. Kosor kalau udah jalan. Ya. Nanti Ustadz saya nunggu jalan 10 meter 10 kilo itu depan saya sholat di sana aja di masjid saya bisa dua-dua. Ada aja ya. Tapi tadi ini yang terakhir, latihan yang terakhir. Tadi ibu sudah belajar. Yang pertama 3 tanda tanya ya, 3 kata tanya. Karena bahasa Arab itu tanya jawab tanya jawab. Yang pertama tadi tanya ila aina. Ila aina apa artinya? Kemana? Kemana? Ila. Yang pertama ila aina. Kemana? Ini satu kan tadi. Yang kedua tadi apa? Limada. Kena limada. Ila aina anti musafirah. Limada anti musafirah ila. Limada tadi apa? Kenapa? Ke mana? Yang ketiga apa? Kaifa. Yang paling bawah. Yang paling bawah. Kaifa satu safir ila. Kaifa. Nah ini belum nih, yang ketiga itu terakhir nih, kaifa. Kaifa itu bagai sa itu bagaimana kamu akan. Sa itu akan. Nah berarti satu safir itu kan kalau laki-laki, kalau perempuan berarti satu sa anti satu sa tambah ina belakangnya. Satu safirina. Lupa dengan gendernya sendiri ya. Kalau perempuan kan satu safirina. Nah, satu safirina. Sa ini kemarin apa? Akan. Iya, akan. Nah, ini nanti dari segini. Ini fiilnya. Sa-nya akan sendiri. Tusa fir.
Satu safirina. Satu safirina. Satu safirina akan pergi. Ini baru namanya fi'il. Pakai apa? Arkab kemarin artinya apa? Naik. Arkab itu artinya naik. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. As'ad. Kalau as'ad itu ndaki ya. Su'ud. Tapi ya ini aja lah. Satu safir. Arkab itu naik. Arkabu. Arkabu itu naik. Arkab. Arkabu. Arkabu saya naik. Kalau kamu naik tarkabu. Kalau kamu perempuan naik tarkabi. Nah, anti tarkabi. Nah, naik. Menaiki. Ya kalau saya gampangnya naik lah, arkabu. Ibu mau apa nih? Bus. Kalau orang Arab ngomong bas ya, bus ya bas. Arkab bas. Pakai bas. Bisa juga kalau to'iroh tadi apa? Kalau to'iroh di sini artinya pesawat. To'iroh artinya pesawat. Kalau mobil sayyarah. Kalau kereta qitor. To'iroh itu pesawat. Kereta itu, bus itu ya basun, bus. Yang gampang aja nih. Kalau hafilah juga bisa, tapi ya bas. Orang Arab biasanya kalau langsung ngomong bas. Hafilah itu bahasa apa? Resmi. Bas bisa, Qitorun itu kereta. Qitorun. Kereta, pesawat udah ada kan? Ya udah itu cuma 3 itu kan? Kalau mobil sayyarah. Ya, yang ada aja pakai kalau nggak kereta ya pesawat atau bus. Silahkan dipilih ya. Oke, langsung. Tinggal 5 menit lagi lah. Masih 12 menit lagi. Oke, 5 menit kita praktek. Ya. Perhatikan ke depan semuanya supaya bisa. Artinya bagaimana? Satu safir. Sa akan tusafirina berarti kamu akan pergi ila Madinah. Ila ke Madinah. Ingat ya, tuh saya sudah tulisin tuh kalau buat ibu kalau bingung. Satu safirina. Kamu akan pergi. Kalau satu safir itu untuk laki anta. Kalau anti ya. Jadi diingat-ingat ya, sanya sendiri, tusafirinanya sendiri. Itu gimana kok jadi ada sanya di depannya? Ya, sanya itu sendiri akan. Saufa kayak saufa, taswif. Ya. Kaifa bagaimana kamu akan pergi? Bagaimana kaifa kamu akan pergi? Satu safirina ke ila titik. Ya, jawabannya naik arkabu. Saya naik arkabu. Tinggal itu Ibu, arkabu kalau pesawat toh ke Makassar nggak mungkin naik bis kan? Ya, nggak mungkin naik kereta. Ke Bali saya naik kereta, gimana? Ya bisa juga sih turun Banyuwangi. Ya, jadi kalau udah pindah pulau pasti pakai pesawat.
Cianjur ya bisa pakai bis. Ke Malang banyak bis bagus. Sleeper bagus tuh. Taib, 5 menit. Silahkan berpasangan. Kalimatnya 2 ini saja. Silahkan diganti-ganti sesuai preferensi masing-masing. Yang masuk akal ya. Ke Jakarta ke Jakarta pakai pesawat. Ya masuk akal juga. Dari mana dulu kan? Kaifa satusafirina ila arkabu. Gantian ya, kalau sudah tanya berarti gantian ditanya, gantian yang nanya dan yang menjawab. Arkabu bas, arkabu kitor, arkabu ta'irah. Arkabul qitar, arkabul qitar, arkabut ta'irah, arkabul bas. Mana bisa nggak nih yang ketiga? Gampang kan, masih gampang. Bas. Kaifa satusafirina ila Bandung, arkabul bas, arkabul qitar. Kaifa satusafirina ila yang lain misalkan ila Jakarta, arkabul bas, arkabul qitar. Kaifa satusafirina ila Bandung, arkabut ta'irah. Kayak gitu. Bisa, Bu? Masyaallah. Coba ya kok sini terus ya, bisa kan? Ya udah kamu udah bisa kan, udah pernah. Coba nih. Aduh. Satunya. Ya. Kaifa dulu. Kaifa satu syafirina ila Malang. Arkabul sayyarah. Saja kelamaan. Toiroh aja. Kaifa satusafirina ila kemana? Jakarta. Ila Jakarta. Arkabu sayaroh. Mana? Oh juga. Kaifa satusafirina ila Jogja. Arkabu bas. Kaifa satusafirina ila Bali. Arkabu ta'irah. Oke lah, berarti bisa ya. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga tidak lupa. Semoga besok masih ingat, kamu masih ingat. Yang belajar bahasa Arab kayak gitu aja, sama seperti belajar bahasa-bahasa yang lainnya. Memang kadang kalau nggak diulang ya, kalau nggak ada teman ngobrol ya pasti lupa. Mau kadang orang juga gitu kan, bahasa Indonesia aja bisa lupa. Ya. TKI, TKW yang kerja ke luar negeri, Jepang tiap hari ngomong bahasa Jepang. Kadang kan dia lupa, ini mau ngomong bahasa Indonesia, di otaknya ada, tapi dia nggak tahu, lupa ngomong apa gitu ya. Bahasa sendiri padahal dari kecil, apalagi yang masih baru-baru belajar. Ala kulihal nggak apa-apa. Seberapa yang kita dapat, seberapa yang kita bawa pulang, seberapa banyak itu tidak penting. Yang paling penting adalah keberkahannya. Ya.
Ya, keberkahan dari ilmu itu. Keberkahan itu diawali dengan untuk apa datang ke sini, niatnya ikhlas atau karena apa, ya, maka niatnya selalu bismillah, ikhlas, cari keberkahan, cari ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau ilmunya ternyata lah ngapain belajar bahasa Arab nggak dipakai, tat? Ya, iya mungkin bahasa Arabnya tidak dipakai, tapi pahala keberkahan dari Anda belajar apapun yang Anda pelajari itu insya Allah akan kepake nanti kalau sudah mati. Ya, pakainya nanti. Ya. Jadi nggak apa-apa. Boleh belajar apapun itu, ilmu itu semuanya baik. Ya, apalagi belajarnya di masjid kan. Barang siapa yang pergi ke masjid, mereka niatnya tidak lain dan tidak bukan yang pertama untuk belajar ilmu, untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang haji. Sempurna hajinya. Belajar ke masjid, belajar apapun itu selama itu kebaikan, niatnya ikhlas, maka seperti orang yang berhaji dan hajinya sempurna. Haji yang sempurna itu balasannya adalah surga. Insya Allah semuanya, semoga kita semuanya termasuk daripada orang-orang yang masuk surga, dan surganya itu surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Ya boleh. Mm-mm. 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 Ya, sebenarnya kalau bicara tentang qasar itu nanti ada perbandingan ulama yang lain sebagainya ya. Nanti misalkan ada yang penting sudah nggak harus 8, itu kan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan pendapat yang kuat itu safar itu minimal 80 kilo. Ya, bukan Jafar itu pokoknya acuan safar itu jarak, bukan macet, berat, banyak rintangan, enggak. Ya. Ya murni karena jarak. Tapi ada juga yang ya kalau memang ternyata ada yang mengatakan yang penting sudah pindah antar kota, misalkan Bekasi sama Jakarta, Bekasi sama Bogor, Jakarta sama Bogor. Ada yang berpatokan seperti itu. Yang penting tempat tinggalmu itu udah nggak kelihatan lagi. Itu boleh. Itu pendapat yang ringan. Ya, boleh. Apalagi kalau misalnya di situ ada maslahat. Misalkan ini kalau ngejar duhur ke asar, ke sini nggak nyampe. Tapi jaraknya nggak nyampe 80, Ustaz. Kita kosor aja gimana ya, sudah. Ya. Selama memang sudah apa? Misalkan sini ke Bandung kan mungkin nggak nyampe 80 ya. Atau ke Bogor, Jakarta ke Bogor mungkin nggak sampai 80 kilo. Tapi kalau sholat nanti ada yang kelewatan, ya. Ya silakan. Kalau waktunya luang, ya ibunya waktunya luang, paling aman memang di jamaah. Tapi kalau kira-kira mepet, ngejar waktu, ya dan lain sebagainya, ya bisa di qasar. Selama memang sudah minimal sekali itu beda kota, beda kabupaten. Syukur-syukur bisa beda provinsi. Ala kulli hal seperti itu ya. Ya nanti tinggal dilihat jaraknya. Baik, barakallahu fikum. Semoga sedikit banyaknya bermanfaat. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Insyaallah semoga semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa yassirallahu umurakum. Nasallallahu taufiq wal afiyah was sadat wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.